Pencegahan penyakit patek atau antraknosa pada cabai merah kunci panen berlimpah. Bisa tani, sahabat para petani. Bisa tani, semua bisa bertani. Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Semua bisa bertani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia pertanian lainnya. Penyakit patek atau antraknosa yang disebabkan oleh jamur Coledotrichum spp adalah momok bagi petani cabai merah. Penyakit ini bisa menyebabkan gagal panen dan kerugian besar. Namun dengan strategi pencegahan yang tepat, patek dapat dikendalikan. Mengenal patek dan gejalanya. Gejala patek biasanya terlihat pada buah cabai yang sudah masak atau menjelang masak. Awalnya muncul bercak melingkar cekung berwarna coklat kehitaman pada permukaan buah. Bercak ini kemudian meluas, menyebabkan buah membusuk, mengering, dan akhirnya gugur. Pada kondisi lembab akan terlihat bintik-bintik hitam kecil yang merupakan badan buah jamur. Dan kadang-kadang terlihat massa spora berwarna oranye kemerahan. Strategi pencegahan patek. Pencegahan adalah kunci utama dalam mengendalikan patek. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa Anda terapkan. Pertama, pemilihan benih dan varietas tahan. Pastikan benih yang Anda gunakan bebas dari patogen. Belilah benih dari sumber terpercaya. Pilih varietas tahan. Jika memungkinkan, tanam varietas cabai merah yang memiliki ketahanan terhadap patek. Informasi ini biasanya bisa Anda dapatkan dari penyedia benih atau dinas pertanian setempat. Kedua, pengolahan lahan dan sanitasi. Rotasi tanaman, hindari menanam cabai di lahan yang sama secara terus-menerus. Lakukan rotasi tanaman dengan komoditas lain yang bukan inang bagi jamur Coledotrichum. Jaga kelembapan udara, karena jika kelembapan tinggi dapat membuat jamur jahat mudah menyebar dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah menjaga rumput liar dan kebersihan lahan terutama di sekitar tanaman cabai. Bersihkan sisa tanaman. Setelah panen, segera bersihkan sisa-sisa tanaman cabai yang terinfeksi dari lahan. Buang atau bakar sisa-sisa tersebut agar tidak menjadi sumber inokulum bagi tanaman berikutnya. Jaga kebersihan gulma. Gulma dapat menjadi inang alternatif bagi jamur patek dan menghambat sirkulasi udara di sekitar tanaman. Ketiga, pengaturan jarak tanam dan sirkulasi udara. Jarak tanam yang optimal, tanam cabai dengan jarak yang tidak terlalu rapat. Jarak tanam yang ideal akan memastikan sirkulasi udara yang baik di antara tanaman, mengurangi kelembapan dan mempercepat pengeringan embun di pagi hari. Penyiangan rutin. Lakukan penyiangan secara rutin untuk menjaga kebersihan area pertanaman dan mendukung sirkulasi udara. Keempat, pengelolaan air dan kelembapan. Hindari penyiraman berlebihan. Siram tanaman secukupnya dan hindari genangan air. Jamur patek berkembang biak dengan baik dalam kondisi lembab. Waktu penyiraman yang tepat. Lakukan penyiraman di pagi hari sehingga daun dan buah punya waktu untuk mengering sebelum malam tiba. Gunakan mulsa. Penggunaan mulsa plastik pada bedengan dapat membantu mengurangi percikan tanah yang membawa spora jamur ke tanaman saat penyiraman atau hujan. Kelima, nutrisi tanaman yang seimbang. Pemupukan seimbang, berikan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Tanaman yang sehat dan kuat lebih tahan terhadap serangan penyakit.
Hindari kelebihan pupuk nitrogen yang bisa membuat tanaman terlalu rimbun dan lembab. Pastikan jika tanaman sudah berbuah, hindari penggunaan pupuk dengan kandungan nitrogen berlebih karena akan meningkatkan kelembapan udara. Kalsium dan kalium. Pastikan tanaman mendapatkan cukup unsur kalsium dan kalium karena kedua unsur ini berperan dalam penguatan dinding sel buah sehingga lebih sulit ditembus oleh jamur. Keenam, penggunaan agen hayati dan fungisida. Agen hayati. Pertimbangan penggunaan agen hayati seperti Trichoderma spp atau Pseudomonas fluorescens yang dapat membantu menekan pertumbuhan jamur patogen. Fungisida protektif. Pada daerah endemik atau saat cuaca mendukung perkembangan penyakit atau musim hujan, aplikasi fungisida kontak atau protektif secara teratur dapat membantu mencegah infeksi. Lakukan penyemprotan sesuai dosis dan anjuran pada label produk. Contoh bahan aktif yang umum digunakan untuk patek antara lain mancozeb, chlorothalonil, atau propinep. Penting untuk melakukan penyemprotan sebelum gejala muncul. Anda bisa rutin menggunakan fungisida basnil yang terkandung chlorothalonil kualitas tinggi untuk mencegah penyebaran jamur ini. Dan yang terakhir, monitoring dan penanganan dini. Inspeksi rutin. Lakukan pemeriksaan rutin pada tanaman cabai Anda, terutama saat menjelang panen. Deteksi dini sangat penting. Buang buah terinfeksi jika Anda menemukan buah yang mulai menunjukkan gejala patek. Segera petik dan buang jauh dari area pertanaman atau musnahkan. Hal ini untuk mencegah penyebaran spora ke buah-buah sehat lainnya. Dengan menerapkan kombinasi strategi pencegahan di atas, Anda dapat meminimalkan resiko serangan patek dan mengamankan panen cabai merah Anda. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Sobat Bisa Tani. Tetap semangat dan nantikan informasi seputar pertanian hanya di channel Bisa Tani.